Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya kami ingin mempresentasikan tugas besar kami dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 1, yaitu proyek aplikasi perpustakaan sederhana. Kami dari kelompok 4 kelas FP 223 PB TIF dengan dosen pengampu Bapak Dani Aidil Ismayadi. Sebelum kami memulai presentasi kami akan memperkenalkan diri kami. Yang pertama ialah saya sendiri, yaitu Daniel Desmanto. Lalu ketiga rekan saya, Muhammad Ilham, Noval Arik, dan Sophia Nuria. Dan selanjutnya akan saya serahkan ke rekan saya, M. Ilham. Latar belakang, perpustakaan merupakan salah satu sarana yang paling dibutuhkan di dalam mendapatkan wawasan, ilmu, pengetahuan. Keberadaan perpustakaan dan kearsipan telah memberikan banyak pengaruh bagi kepentingan pendidikan. Peserta didik dapat diharapkan belajar lebih mandiri dalam memahami materi yang telah disampaikan oleh guru di kelas. Perpustakaan dan kearsipan adalah salah satu sarana yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar dan mencari sebuah informasi. Dalam perpustakaan setiap harinya pasti terdapat banyak orang yang melakukan aktivitas seperti membaca, meminjam buku, mengembalikan buku, ataupun sanksi yang telah diberikan oleh staf atau pustakawan. Pelayanan dari aktivitas-aktivitas tersebut dan pengelolaan data perpustakaan yang dilakukan secara terkomputerisasi dalam sebuah sistem informasi perpustakaan tentunya mempermudah petugas perpustakaan dalam pengelolaan data perpustakaan. Transaksi peminjaman dan pengembalian buku serta mempermudah pengunjung perpustakaan dalam memperoleh informasi dari perpustakaan. Namun pada perpustakaan sekolah menengah atas Telkom Bandung, pelayanan peminjaman dan pengembalian buku masih dilakukan secara manual. Hal ini mengakibatkan keamanan dan keakuratan data kurang terjamin, serta memakan banyak waktu yang cukup lama dalam mengolah data para pengunjung. Oleh karena itu, maka dibutuhkan sebuah aplikasi yang dapat membantu atau mempermudah dalam mengelola perpustakaan tersebut. Perumusan masalah di sini terdapat berbagai poin. Yang pertama yaitu bagaimana sistematika dalam pembuatan aplikasi perpustakaan sederhana. Yang kedua, bagaimana membuat aplikasi perpustakaan lebih fleksibel untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan perpustakaan, baik dari segi kapasitas maupun jenis layanan. Yang ketiga, bagaimana implementasi dalam jalannya aplikasi perpustakaan tersebut. Selanjutnya ialah tujuan penelitian. Mungkin tidak berbeda jauh tadi dari perumusan masalah. Yang ke-1 untuk mengetahui sistematika dalam pembuatan aplikasi perpustakaan sederhana. Yang kedua, untuk mengetahui aplikasi perpustakaan lebih fleksibel untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan perpustakaan baik dari segi kapasitas maupun jenis layanan. Yang ketiga, untuk mengetahui implementasi dalam jalannya aplikasi perpustakaan. Manfaat penelitian ada dua macam, yaitu satu, mempermudah pustakawan atau staf perpustakaan dalam mengelola data perpustakaan secara efisien. Yang kedua, mempermudah pustakawan atau staf perpustakaan dalam proses peminjaman dan pengembalian buku dan menambah wawasan pengetahuan terkait objek studi bagi peneliti. Selanjutnya, alasan pemilihan tema aplikasi. Alasan untuk membuat aplikasi perpustakaan merupakan langkah yang bermanfaat
karena memberikan akses yang lebih mudah bagi pengguna untuk mencari dan meminjam buku dari berbagai lokasi mau melalui perangkat seluler atau komputer. Selain itu, aplikasi dapat menghemat waktu dengan mengotomatiskan proses peminjaman dan pengembalian, membebaskan staf atau perpustakaan untuk fokus pada tugas-tugas lain. Dengan antarmuka yang mudah digunakan, pengguna dapat berinteraksi dengan aplikasi tanpa kesulitan. Pemberitahuan otomatis tentang tanggal jatuh tempo, peminjaman atau informasi penting lainnya juga dapat diberikan kepada pengguna dan juga adanya pemberian denda. Analisis data yang disediakan oleh aplikasi dapat membantu perpustakaan memahami preferensi pengguna dan mengelola buku dengan lebih baik. Dengan mengurangi penggunaan kertas atau kartu perpus dan mendukung keberlanjutan, maka aplikasi perpustakaan memberikan solusi yang dapat meningkatkan kualitas layanan perpustakaan secara keseluruhan. Selanjutnya, manfaat aplikasi. Manfaat membuat aplikasi perpustakaan dengan fitur peminjaman, pengembalian, denda, dan panduan memberikan banyak manfaat, terutama di panduan. Fitur peminjaman dan pengembalian mempermudah orang untuk meminjam dan mengembalikan buku lebih cepat, serta denda membantu agar orang lebih patuh terhadap aturan peminjaman. Penambahan panduan memberikan petunjuk yang jelas kepada pengguna tentang cara menggunakan perpustakaan dan informasi penting lainnya. Manfaat lainnya termasuk mencari buku dengan lebih baik sehingga perpustakaan dapat mengelola buku dengan lebih efisien. Panduan juga membantu meningkatkan pemahaman pengguna terhadap layanan perpustakaan dan memberikan informasi tambahan tentang buku yang tersedia. Yang selanjutnya ada bab 2 mengenai tinjauan pustaka. Di sini ada pengertian algoritma. Algoritma merupakan metode yang efektif yang ditunjukkan pada daftar yang terbatas dari kumpulan perintah yang telah didefinisikan untuk menghitung suatu fungsi. Dalam penyelesaian masalah, ada kriteria-kriteria tertentu pada kondisi awal yang harus dipenuhi sebelum mengeksekusi algoritma. Algoritma akan dapat selalu berakhir untuk semua kondisi awal yang memenuhi kriteria, dimulai dari nilai awal, kemudian kumpulan perintah yang pada saat dieksekusi akan memproses kondisi-kondisi yang telah ditetapkan hingga menghasilkan output dan kemudian menentukan kondisi akhir. Jadi singkatnya, secara umum algoritma merupakan urutan langkah yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah, khususnya pada komputer. Di sini juga ada beberapa menurut para ahli. Yang pertama, menurut Goodman dan Hedenim berpendapat bahwa algoritma merupakan urutan-urutan terbatas dari operasi terdefinisi dengan baik, yang masing-masing membutuhkan memori dan waktu yang terbatas untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang selanjutnya ada menurut Donald Ervin Knuth mengemukakan bahwa algoritma yaitu sekumpulan aturan-aturan berhingga yang memberikan sederetan operasi-operasi untuk menyelesaikan suatu jenis masalah yang khusus. Berdasarkan berbagai pengertian algoritma tersebut, maka dapat kami simpulkan bahwa algoritma adalah suatu tahapan atau langkah-langkah dalam melakukan sesuatu hingga mendapatkan sebuah hasil. Lalu di sini ada fungsi algoritma. Ada 3 macam. Yang pertama yakni memecahkan masalah dengan cara yang logis dan sistematis, baik masalah kompleks maupun sederhana. Yang kedua, bagi pemrograman, algoritma membantu dalam melacak setiap kesalahan yang muncul. Dan yang terakhir, memodifikasi program lebih mudah tanpa mengubah total algoritma serta mengulangnya dari awal. Yang selanjutnya ada karakteristik dari algoritma. Yang pertama, keterbatasan. Algoritma harus berhenti setelah menyelesaikan sejumlah langkah yang terbatas dan mencapai tujuan akhirnya. Program yang tidak pernah berhenti dan terus berjalan tidak memiliki algoritma yang benar. Yang kedua, ada kepastian.
yakni setiap proses dalam algoritma harus didefinisikan dengan jelas dan tidak ambigu untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam menghasilkan output. Yang ketiga, masukan atau input, yakni masalah yang ingin diketahui solusinya. Algoritma bisa terdiri dari memiliki satu atau lebih input yang akan diproses. Yang keempat ialah keluaran output, yakni salah satu atau lebih nilai keluaran yang dihasilkan sebagai solusi dari masalah atau input tersebut. Output bisa berupa pesan atau kuantitas yang berhubungan dengan input. Dan yang terakhir ada keefektifan, yakni setiap langkah dalam algoritma harus sederhana sehingga bisa diimplementasikan dalam waktu yang tepat. Yang selanjutnya ada teori pseudocode. Pseudocode adalah deskripsi tingkat tinggi dari algoritma pemrograman komputer dengan menggunakan notasi yang mirip dengan kode pemrograman, tetapi tidak terikat oleh aturan baku dalam suatu bahasa pemrograman tertentu. Pseudocode ini digunakan untuk menjelaskan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah secara jelas dan mudah dipahami oleh manusia, bukan oleh mesin. Yang selanjutnya ada fungsi pseudocode. Di sini ada 4 macam. Yang pertama, mempermudah pengguna dalam memahami dan merencanakan algoritma penyelesaian suatu masalah. Yang kedua, sebagai alat dokumentasi untuk menguraikan langkah-langkah algoritma dengan jelas. Yang ketiga, membantu pengguna dalam menulis algoritma sebelum memulai pemrograman sesungguhnya. Dan yang terakhir, tidak bergantung pada sistem tertentu dan dapat diterapkan pada berbagai bahasa pemrograman. Lalu di sini juga ada struktur pseudocode. Struktur pseudocode ini terdiri dari 3 penyusun. Yang pertama, judul yang berisikan judul algoritma yang akan digunakan oleh programmer. Yang kedua, ada deklarasi yang dimana berisi keterangan variabel atau konstanta yang akan digunakan dalam algoritma. Dan yang terakhir, ada implementasi yang berisikan proses atau komen atau langkah yang akan dilakukan algoritma. Bagian ini ialah bagian paling penting dari pseudocode. Pada bagian ini dapat dijabarkan proses-prosesnya seperti conditional statement, operasional, serta pelurangan. Di sini ada cara menulis pseudocode. Di sini ada 8 poin. Yang pertama, gunakan text editor. Yang kedua, tuliskan tujuan dari proses. Yang ketiga, satu pernyataan berbaris. Yang keempat, gunakan spasi antar blok. Yang kelima, spesifik dan konsisten. Jadi konsisten yang dimaksud ini ialah dalam penggunaan huruf kapital. Yang keenam, gunakan indentasi. Ini berfungsi untuk memudahkan membaca notasi seperti if, for, dan while. Yang ketujuh, sederhana. Dan yang kedelapan, kreatif. Yang selanjutnya ada teori flowchart. Flowchart atau bagan alur adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu pemrograman. Setiap langkah digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah. Di sini juga ada menurut ahli, yakni Dr. Larry Constable, flowchart adalah sebuah diagram yang menggambarkan alur proses atau alur logika suatu sistem, yang digunakan untuk menganalisis, merepresentasikan, dan mendokumentasikan proses bisnis, sistem komputer, dan software. Berdasarkan pengertian flowchart yang tadi dijelaskan, dapat kami simpulkan, flowchart adalah diagram yang menggambarkan langkah-langkah atau alur dalam melakukan suatu hal. Yang selanjutnya ada fungsi dari flowchart. Fungsi dari flowchart ini ialah memberi gambaran jalannya sebuah program dari satu proses ke proses lainnya, sehingga alur program menjadi mudah dipahami oleh semua orang. Selain itu juga, fungsi lain dari flowchart ini ialah untuk menyederhanakan rangkaian prosedur agar memudahkan pemahaman terhadap informasi tersebut. Yang selanjutnya di sini ada simbol flowchart.
Yang pertama ada flow yang berfungsi untuk menggabungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lainnya. Yang selanjutnya ada on-page reference yang berfungsi untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang sama. Yang selanjutnya ada off-page reference yang berfungsi juga untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang berbeda. Yang selanjutnya ada terminator yang berfungsi untuk menyatakan awal atau akhir suatu program. Yang selanjutnya ada proses, simbol yang menyatakan suatu proses yang dilakukan oleh komputer. Yang selanjutnya ada decision yang berfungsi untuk menunjukkan kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, yaitu ya dan tidak. Selanjutnya ada input atau output yang berfungsi untuk menyatakan proses input atau output tanpa tergantung peralatan. Yang selanjutnya ada manual operation yang berfungsi untuk menyatakan suatu proses yang tidak dilakukan oleh komputer. Selanjutnya ada dokumen yang berfungsi untuk menyatakan bahwa input berasal dari dokumen dalam bentuk fisik atau output yang perlu dicetak. Selanjutnya ada predefined process yang berfungsi untuk melaksanakan suatu bagian atau subprogram atau prosedur. Yang selanjutnya ada display. Simbol ini menyatakan peralatan output yang digunakan. Dan yang terakhir ada preparation yang berfungsi untuk menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan data untuk memberikan nilai awal. Lalu di sini juga ada beberapa struktur data yang kami gunakan dalam aplikasi kami. Yang pertama ada Sweetcase. Sweetcase adalah percabangan kode program di mana kita membandingkan isi sebuah variabel dengan beberapa nilai. Jika proses perbandingan tersebut menghasilkan true, maka blok kode program akan diproses. Lalu kondisi Sweetcase ini terdiri dari dua bagian, yakni perintah switch di mana terdapat nama variabel yang akan diperiksa, serta satu atau lebih perintah case untuk setiap nilai yang akan diperiksa. Lalu yang selanjutnya ada do while. Perulangan do while ini merupakan modifikasi dari perulangan while, yakni dengan memindahkan posisi pemeriksaan kondisi di akhir perulangan. Artinya, lakukan dahulu sebuah perulangan, baru periksa apakah kondisi variabel counter sudah terpenuhi atau belum di akhir perulangan. Sama seperti perulangan while, di bagian start biasanya terdapat perintah inisialisasi variabel counter. Misalnya i sama dengan 0, kemudian di dalam blok do ditulis kode program yang akan diulang. Tidak lupa sebuah perintah untuk menaikkan nilai variabel counter, misalnya dengan perintah i++. Di bagian paling bawah terdapat perintah while atau condition. Disinilah kondisi perulangan akan diperiksa. Selama kondisi ini menghasilkan nilai true, maka perulangan akan dilanjut ke iterasi berikutnya. Yang selanjutnya ada if-else-if. Pada dasarnya, kondisi if-else-if ini ialah sebuah struktur logika program yang didapat dengan cara menyambung beberapa perintah if-else menjadi sebuah kesatuan. Jika kondisi pertama tidak terpenuhi atau bernilai false, maka kode program akan lanjut ke kode if di bawahnya. Jika ternyata tidak juga terpenuhi, akan lanjut lagi ke kondisi if di bawahnya lagi, dan seterusnya, hingga blok else terakhir atau terdapat kondisi if yang menghasilkan nilai true. Dan yang selanjutnya ada array. Array pada Java adalah sebuah struktur data yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data dengan tipe yang sama. Setiap data dalam array diidentifikasi dengan sebuah indeks, dimulai dari indeks 0. Indeks ini digunakan untuk mengakses dan memanipulasi data dalam array. Dalam Java, array dapat dideklarasikan dengan menggunakan tipe data apapun, termasuk tipe data primitif seperti integer, double, char, boolean, dan sebagainya. Array juga dapat dideklarasikan dengan menggunakan tipe data objek seperti string, date, dan sebagainya.
Array pada Java memiliki berbagai macam penggunaan dalam pengembangan aplikasi. Berikut adalah beberapa penggunaan array pada Java. Yang pertama untuk menyimpan data, yang kedua untuk memproses data, dan yang terakhir melakukan pengurutan data. Lalu selanjutnya ada pengertian wawancara. Dalam konteks penelitian, wawancara adalah proses tanya jawab peneliti dengan narasumber. Wawancara adalah proses penting dalam melaksanakan suatu penelitian, khususnya yang bersifat kualitatif. Sebuah wawancara di penelitian kualitatif adalah percakapan di mana pertanyaan diminta untuk memenuhi informasi penelitian. Wawancara penelitian ini melibatkan pewawancara yang mengkoordinasikan proses percakapan dan mengajukan pertanyaan, dan orang yang diwawancarai. Dalam penelitian fenomenologis atau etnografi, wawancara digunakan untuk mengungkapkan makna tema sentral dalam dunia kehidupan subjek dari sudut pandang mereka sendiri. Dalam proses wawancara, penanya harus memahami unsur 5W+1H sebagai prinsip dasar wawancara. Hal ini bertujuan agar informasi yang didapat saat wawancara dapat terhimpun dengan lengkap. Di sini kami melakukan wawancara ini dengan metode 5W+1H dan juga dengan jenis wawancara terbuka. Wawancara terbuka merupakan jenis wawancara yang memiliki pertanyaan yang tidak terbatas atau jawabannya tidak terikat. Pertanyaan biasanya akan menghendaki penjelasan serta pendapat dari narasumber yang diwawancarai. Lalu di sini ada dokumentasi wawancara yang telah kami lakukan. Untuk gambar pertama ini kami melakukan wawancara dengan Kepala Urusan Perpustakaan SMA Telkom Bandung, yakni Madam Anissa Dwi Yanti Tito. Untuk gambar kedua di sini kami juga melakukan foto bersama dengan Ibu Lili Felina, dan gambar yang terakhir ini ada gedung SMA Telkom. Kami di sini melakukan wawancara pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 dari pukul 12 hingga 12.20. Untuk alamat wawancara kami ini ialah di Gedung Perpustakaan SMA Telkom Bandung, Jalan Radio Palasari, Citerep, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung. Maksud dan tujuan kami dari wawancara ini ialah untuk memenuhi tugas algoritma pemrograman untuk melakukan tugas wawancarai staf perpustakaan SMA Telkom Bandung yang bertujuan untuk mengetahui sistem pelayanan di perpustakaan tersebut. Lalu yang kedua, untuk menyesuaikan rancangan aplikasi dengan apa yang diinginkan pihak SMA Telkom Bandung. Lalu di sini ada kesimpulan dari hasil wawancara yang kami telah lakukan, yakni perpustakaan SMA Telkom Bandung ini memiliki seorang kepala urusan perpustakaan dan 3 staf yang terdiri dari guru-guru SMA Telkom Bandung. Perpustakaan ini didirikan sekitar tahun 1960 bersamaan dengan didirikannya SMA Telkom Bandung. Perpustakaan ini melayani siswa, guru, dan seluruh warga SMA Telkom Bandung. Waktu operasional perpustakaan adalah pada hari Senin sampai Jumat pukul 8 sampai pukul 5 sore, dengan waktu istirahat pada hari Jumat pukul 12 sampai 13.30. Buku-buku perpustakaan ini disusun berdasarkan kategorinya, dan pengunjung dapat meminjam buku dengan batas waktu 3 hari. Namun dapat diperpanjang dengan membawa kartu pengunjung dengan syarat tidak lebih dari 3 buku yang dipinjam. Yang selanjutnya, pengelolaan data perpustakaan di SMA Telkom Bandung ini masih dilakukan secara manual melalui buku pengunjung, buku peminjam, buku denda, serta buku pengunjung siswa dan guru. Denda sebesar 500 per hari dikenakan jika ada keterlambatan dalam pengembalian buku. Kecuali pada hari libur dan akhir pekan itu tidak dikenakan denda. Jika buku yang dipinjam hilang atau rusak, maka siswa harus mengganti dengan buku yang sama. Perpustakaan Telkom Bandung telah menggunakan kartu pengunjung, namun SMA Telkom Bandung juga berencana untuk menggunakan aplikasi Slims.
Stok buku diperoleh melalui pengadaan dari sekolah, sumbangan siswa, dan hibah pemerintah. Kategori buku yang sering dipinjam oleh siswa atau warga SMA Telkom Bandung meliputi dari kamus, novel, dan karya tulis ilmiah. Lalu kendala utama yang dikeluhkan oleh para staf SMA Telkom Bandung ini ialah dalam pengelolaan perpustakaan, yakni terbatasnya waktu dalam menjaga perpustakaan yang disebabkan padatnya jadwal mengajar guru yang juga guru itu merupakan staf dari perpustakaan tersebut. Nah, maka dari itu tujuan kami memilih wawancara di perpustakaan SMA Telkom Bandung karena sesuai dengan tema yang kami pilih dan sesuai dengan program sederhana yang akan kami buat. Baik, untuk selanjutnya saya akan membahas bab 3 yaitu diagram alit. Yang pertama ada analisis kebutuhan pengguna. Nah, di aplikasi sederhana yang akan penulis buat ditujukan untuk pustakawan yang hendak mengelola perpustakaan meliputi dengan penyimpanan buku, daftar buku, pencarian buku, proses peminjaman dan pengembalian buku. Dan juga ada perhitungan denda. Nah, di aplikasi sederhana ini yang penulis buat mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, ada pustakawan dapat mendata buku yang akan dimasukkan dalam aplikasi. Yang kedua, ada pustakawan dapat menampilkan daftar buku yang sebelumnya telah dimasukkan dalam aplikasi. Yang ketiga, pustakawan dapat mencari buku pada aplikasi. Yang keempat, pustakawan dapat mendata peminjaman menggunakan aplikasi. Yang kelima, pustakawan dapat mendata peminjaman yang ingin mengembalikan. Yang keenam, pustakawan dapat mengetahui total denda yang dikenakan apabila jika ada keterlambatan dalam pengembalian buku. Dan yang terakhir, jika pustakawan tidak tahu dalam menjalankan aplikasi tersebut, pustakawan dapat melihat panduan penggunaan aplikasi tersebut. Nah, di sini ada menu mockup ya. Yang pertama ada menu login. Yang kedua menu utama. Yang ketiga ada menu input buku. Yang keempat ada menu daftar buku. Yang kelima ada menu pencarian. Yang keenam ada menu peminjaman. Yang ketujuh ada menu pengembalian. Dan yang terakhir ada panduan aplikasi. Lalu berikutnya ialah flowchart. Nah, di sini saya akan menjelaskan alurnya bagaimana program itu berjalan. Yang pertama ialah memulai program, lalu akan ada pilihan login dan keluar. Jika memilih login, klik angka 1. Jika ingin keluar, klik 0. Jika pilihan selain 1 dan 0, maka akan pilihan tidak valid, lalu kembali ke mengulang lagi ke login dan keluar. Lalu berikutnya di menu login akan muncul input username dan password. Setelah menginputnya akan disesuaikan dengan database. Jika hasilnya sesuai, maka pin login berhasil. Jika tidak, pin yang salah. Lalu kembali ke login dan keluar. Lalu setelah pin login berhasil akan ada pilihan lagi akan ada tampilan menu utama yang menampilkan beberapa menu. Pertama input buku, kedua daftar buku, ketiga pencarian, 4 peminjaman, 5 pengembalian, 6 panduan aplikasi, dan yang terakhir keluar. Next. Lalu berikutnya ialah menu input buku. Awal dari menu input buku ini akan memprint menu input buku, lalu akan ada pertanyaan input jumlah buku, 0 untuk kembali. Lalu jika pilihannya 0 akan kembali ke menu utama. Jika selain 0 akan menginput data buku.
yang berisi judul, kode, tahun terbit, nama pengarang, dan jumlah buku. Lalu si inputan itu akan disimpan. Berikutnya ialah akan ada pertanyaan, apakah ingin menginput lagi? Jika memilih 1 akan menginput ulang. Jika memilih 0 akan kembali ke menu utama. Jika memilih minus 1 maka hasil dari inputan buku itu akan dihapus. Berikutnya ialah menu daftar buku. Nah, jika data buku telah diinputkan, maka akan print menu daftar buku. Jika belum diinputkan, maka akan muncul keterangan daftar buku kosong lalu kembali ke menu utama. Lanjutannya, jika daftar buku telah diinputkan, print daftar buku, lalu akan diambil dari database, lalu berikutnya print tabel hasil input buku. Setelah itu kembali ke menu utama. Lalu menu yang berikutnya ialah menu pencarian buku. Sama seperti sebelumnya, jika data buku telah diinputkan, maka print daftar buku. Jika belum diinputkan, akan ada keterangan daftar buku kosong, lalu kembali ke menu utama. Lanjutan dari daftar buku ialah akan ada pilihan pencarian buku berdasarkan kode buku, pengarang, lalu yang terakhir menu utama. Jika ingin mencari buku berdasarkan kodenya, klik 1. Jika ingin mencari berdasarkan pengarang, klik 2. Jika ingin kembali ke menu utama, klik 0. Jika pilihan selain itu, akan print pilihan tidak valid. Nah, lalu berikutnya jika telah memilih 1 atau 2, maka datanya akan dicocokkan dengan database. Jika hasilnya sesuai dengan database, akan menampilkan tabel data buku yang sesuai ditulis. Jika tidak sesuai dengan database, akan ada keterangan jawaban tidak valid. Dan hasil dari semua itu akan ke print apakah ingin mencari buku lagi. Jika iya, akan diulangi lagi. Jika selain angka 1, akan kembali ke menu utama. Lalu berikutnya ialah menu peminjaman buku. Sama seperti tadi, jika data buku telah diinputkan, maka print daftar buku. Jika tidak, print data buku kosong, peminjaman tidak dapat dilakukan. Lalu berikutnya, setelah daftar buku di print, akan muncul menu peminjaman. Yang pertama berdasarkan murid, yang kedua peminjaman guru. Berikutnya akan menginput pilihan. Jika memilih 1, akan sesuai. Jika memilih 1, maka data-data tersebut akan menyesuaikan dengan peminjaman murid. Lalu jika memilih 2, berdasarkan peminjaman guru. Jika memilih 0, akan kembali ke menu utama. Jika selain itu, print pilihan tidak valid. Silakan masukkan 1 atau 2. Setelah menginput data dari yang 1 dan 2, akan ada pertanyaan lagi. Apakah punya kartu perpustakaan? Jika tidak, kembali ke menu utama. Jika iya, maka dilanjutkan dengan input lama peminjaman buku, jumlah buku yang ingin dipinjam. Lalu berikutnya akan ada pertanyaan lagi, berapa jumlah buku yang dipinjam. Jika 0, kembali ke menu utama. Jika bukan 0, maka input kode atau judul buku. Lalu
jika sesuai dengan database. Dan jika stoknya ada, PIN peminjaman berhasil. Jika tidak sesuai dengan database dan dan stoknya tidak ada, PIN buku tidak tersedia atau jumlah buku habis. Lalu kembali ke menu utama. Lalu berikutnya ialah menu pengembalian buku. Jika ada data peminjam, maka PIN daftar buku. Jika tidak ada daftar peminjam, akan muncul keterangan tidak ada data peminjam. Lalu kembali ke menu utama. Lalu lanjutan dari daftar buku ialah PIN menu pengembalian. Lalu diambil dari database. Langsung PIN data peminjaman. Lalu berikutnya input data peminjam yang diambil dari database. Jika hasilnya sesuai dengan database, maka ada keterangan nama peminjam ditemukan. Jika tidak sesuai, jawaban tidak valid. Lalu jika sesuai, maka setelah lanjutan dari nama peminjam ditemukan akan ada input kode atau judul buku. Lalu jika sesuai dengan database, kode atau judul buku ditemukan. Jika tidak sesuai, kode atau judul buku tidak ditemukan. Lanjutannya dari kode atau judul buku ditemukan akan ada input lama pengembalian lama libur. Jika hasilnya lama pengembalian kurang dari lama libur, kali-kali gedean. Lalu setelah itu akan ada input lama pengembalian lama libur. Nah, di sini jika lama pengembalian dikurang lama libur lebih besar dari lama peminjaman, akan print denda yang harus dibayar. Nah, lalu berikutnya jika lama pengembalian dikurang lama libur kurang sama dengan lama peminjaman, akan ada keterangan pengembalian berhasil dan kembali ke menu utama. Lalu lanjutan dari print denda yang harus dibayar ialah akan muncul input uang pembayaran. Jika uang pembayaran lebih besar sama dengan denda, akan print kembalian berhasil. Lalu kembali ke menu utama. Lalu jika uang pembayaran lebih kecil dari denda, print pembayaran gagal, pengembalian tidak berhasil, dan kembali ke input uang pembayaran. Lalu berikutnya ialah menu paduan aplikasi dan menu keluar. Nah, di menu panduan aplikasi ini hanya print panduan aplikasi, lalu kembali ke menu utama. Lalu menu keluar ini hanya memunculkan keterangan terima kasih program selesai dan programnya selesai. Nah, selanjutnya di sini ada hasil running. Jika ketik 1, maka akan masuk ke menu login, yaitu username. Jika username salah, password benar, maka hasil dari inputnya adalah seperti ini. Username salah. Nah, selanjutnya jika username betul, password salah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, selanjutnya jika username betul, password betul, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, selanjutnya ini masuk ke menu utama. Nah, sebelum masuk ke input buku, kita akan masuk ke daftar buku, pencarian, pinjaman, pengembalian, dan panduan aplikasi.
Nah, sebelum itu kita masuk ke panduan aplikasi terlebih dahulu. Nah, di sini ada panduan aplikasinya seperti ini. Nah, sebelum itu kita akan mengecek dulu dari daftar bukunya, daftar buku kosong, dari pencariannya, pencarian daftar bukunya kosong. Selanjutnya untuk peminjaman bukunya, daftar buku masih kosong, peminjaman tidak dapat dilakukan, dan yang terakhir pengembalian bukunya tidak ada data peminjaman. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke input buku. Klik 1 untuk input buku. Nah, di sini ada menu input buku, langsung masukkan jumlah buku yang ingin diinput dan klik 0 untuk kembali. Kita coba untuk klik 0 seperti ini. Nah, maka kembali ke menu utama. Selanjutnya klik input buku. Nah, masukkan jumlah buku yang ingin diinput, yaitu contohnya 1. Input buku ke 1, kode bukunya misalkan 121. Judul bukunya matematika. Pengarangnya Sari. Tahun terbitnya 2010. Jumlah bukunya misalkan 5. Nah, di sini apakah ingin menginputkan buku lagi? Nah, jika 1 ya, jika selain 1 tidak. Jika -1 berarti menghapus hasil yang diinputkan. Jadi kita contohkan dulu yang -1. Nah, di sini berarti bukunya sudah terhapus. Coba saya mengecek kembali di daftar buku. Nah, daftar buku kosong. Nah, selanjutnya untuk menginput buku kembali, klik 1. Masukkan jumlah buku yang ingin diinput, klik 1 kembali. Pada buku misal 131. Judul bukunya Sika. Pengarangnya tahun terbitnya 2010. 1. Apakah ingin menginputkan buku lagi? Ya, klik 1. Nah, sekarang masukkan jumlah buku yang ingin diinput kembali. Kita coba klik 1 lagi. Input kode buku 141 contohnya. Judul bukunya Harry Potter aja. Contohnya 20 aja. Nah, di sini apakah ingin menginputkan buku kembali? Jika tidak, klik selain angka 1. Contohnya misalkan 2. Nah, akan kembali ke menu utama. Selanjutnya ke menu pencarian buku. Nah, di sini tertera daftar buku yang sudah yang sudah diinputkan. Ada fisika dan buku Harry Potter. Nah, di sini misalkan kita akan mencari yang tidak akan dicari. Misalkan klik angka 3. Nah, jadi pilihan tidak valid. Jadi harus klik angka 1, 2 ataupun 0. Nah, di sini jika klik angka 1 kembali, maka akan kembali lagi seperti ini. Nah, jika klik angka 1, cari berdasarkan kode buku. Contohnya seperti ini, masukkan kata kuncinya yaitu 131. Nah, di sini akan muncul kode buku dan judul buku. Nah, di sini apakah ingin mencari buku kembali? Klik 1 jika iya dan klik angka lain untuk tidak. Kita coba klik angka 1. Nah,
Di sini kita akan mencari lagi berdasarkan pengarang. Masukkan kata kuncinya, misalkan. Nah, di sini tertera kembali ya kode dan judul bukunya. Dan ingin mencari buku lagi, klik 1 dan angka lain untuk tidak. Coba klik angka lain. Nah, maka akan kembali ke menu utama. Selanjutnya ke menu peminjaman buku. Nah, di sini tertera menu peminjaman buku. Kembali lagi ada daftar bukunya. Klik 1 jika peminjaman buku oleh murid dan klik 2 peminjaman buku oleh guru dan klik 0 untuk kembali. Nah, jika klik 1 maka peminjaman buku oleh murid. Apakah murid punya kartu perpustakaan? Tidak. Peminjaman dibatalkan, kembali ke menu utama. Kita coba lagi ke peminjaman buku, peminjaman oleh murid, angka 1, masukkan nama peminjam, masukkan kelas. Apakah murid punya kartu perpustakaan? Ya atau tidak? Ya. Masukkan nama peminjaman hari, 3 hari. Masukkan jumlah buku yang ingin dipinjam, contohnya 1. Nah, masukkan kode atau judul buku yang dipinjam, yaitu buku pertama, yaitu 131. Nah, maka buku fisika berhasil dipinjam. Selanjutnya ke menu peminjaman kembali. Nah, jika peminjaman buku oleh guru atau pengurus sekolah, klik 2. Masukkan nama peminjam, contohnya. Masukkan jenis peminjam, klik 1 untuk guru. Nah, di sini apakah guru atau pengurus sekolah punya kartu perpustakaan? Ya. Masukkan nama peminjaman, contohnya 3 hari. Masukkan jumlah buku yang ingin dipinjam, 1 buku. Masukkan kode atau judul buku yang ingin dipinjam, buku pertama, kode bukunya 131. Nah, di sini tertera ya buku tidak tersedia atau jumlah buku habis, peminjaman dibatalkan. Di sini langsung ke menu pengembalian buku. Nah, di sini tertera ya daftar buku, kode bukunya, judul bukunya, dan tertera data peminjamnya, yaitu namanya Randy. Nah, di sini masukkan nama peminjamnya. Nah, di sini masukkan kode atau judul buku yang ingin dikembalikan. Misalnya kode buku yang tadi. Masukkan nama pengembalian. Misalnya 4 hari. Masukkan nama hari libur, kosong. Denda yang harus dibayar Rp500. Masukkan jumlah pembayaran. Nah, contohnya 0, jadi jumlah pembayaran tidak mencukupi. Jadi mohon masukkan jumlah pembayaran yang mencukupi. Masukkan jumlah pembayaran. Misalnya 1.000. Maka pengembalian buku berhasil. Memasuki bab 5 yaitu penutup. Saran dan kesimpulan. Penulis menemukan sistematika dalam pembuatan aplikasi perpustakaan, yakni dengan diawali menu login bagi pustakawan untuk bisa mengakses pada aplikasi perpustakaan tersebut. Kemudian dilanjut dengan bagian input buku yang berfungsi untuk memasukkan berbagai jenis data buku pada aplikasi. Lalu ada bagian daftar buku yang berfungsi untuk melihat daftar buku-buku yang telah diinputkan. Kemudian bagian pencarian buku pada daftar buku-buku yang telah diinputkan dalam aplikasi, lalu bagian peminjaman dan pengembalian yang memudahkan pustakawan untuk mengelolanya, dan bagian terakhir yakni keluar yang berfungsi untuk mengakhiri aplikasi tersebut. Berdasarkan penelitian, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dengan menggunakan aplikasi perpustakaan seperti ini, pustakawan dapat lebih terbantu dalam mengelola pekerjaannya dan juga dapat mempersingkat waktu pengerjaannya. Saran,
Adapun syarat yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk pengembangan hasil kerja kami ini, yaitu satu, aplikasi yang kami buat dapat lebih lengkap lagi fitur-fiturnya. Dua, membuat aplikasi yang lebih sederhana lagi agar mempermudah si pengguna. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Em, eh, Mungkin cukup sekian. Mohon maaf bila ada salah-salah kata yang kami ucapkan dari mulut kami. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.